Halo, selamat siang dan selamat datang di Intalk Inspiration Talk. Bersama saya, Artika Putri, dan kali ini kami mengundang sisi cantik dan aktif dalam sebuah organisasi. Di sebelah saya, Halo, perkenalkan nama saya Siti Lama dari kelas 11 Multimedia 1. Dimanakah perasaannya diundang sebagai bintang tamu kali ini? Perasaannya tentunya sangat senang ya dapat diundang di podcast yang kurikulumnya keren-keren. Ya. Oke, kakak ini kan anggota pramuka ya. Kalau boleh tahu jabatan kakak dalam pramuka ini apa? Jabatan aku sendiri yaitu Pradani atau pimpinan utama Sangga Putri. Nah, di pramuka ini kan ada putra dan putri ya. Jadi kalau putra itu disebut Pradana, kalau putri itu disebut Pradani. Kakak ini jabatannya kan Pradani. Pradani itu tingkatan paling tinggi dalam pramuka atau masih ada lagi di atas? Kalau di struktur pramuka di Ambalan itu tingkatan paling tinggi adalah Kamarigus atau kepala sekolah. Jadi habis kepala sekolah itu ada pembina pramuka, terus ada pembantu pembina atau yang biasa hari Rabu itu ada pelatihnya. Terus baru habis pembantu pembina itu ada Pradani dan Pradana atau pimpinan utama Sangga. Jadi perbedaannya Pradani sama Pradana itu apa? Perbedaannya itu mungkin karena pramuka itu satuannya terpisah ya, ada putra, ada putri. Jadi kalau putra itu disebut dengan Pradana, kalau putri itu disebut Pradani. Tapi sama aja sih. Mereka berdua itu adalah pimpinan Sangga utama. Kakak ini kan ketua pramuka. Menurut kakak pramuka itu apa sih? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Nah, pramuka itu ada golongan-golongannya. Ada golongan siaga, panggalang, penegak, dan pandega. Nah, di setiap golongan itu ada tingkatan-tingkatannya. Seperti penggalang itu ada penggalang ramu, ada penggalang rakit, ada penggalang terap. Terus ada di penegak itu ada tingkatan penegak bantara, penegak laksana. Dan di setiap golongan ada tingkatan yang tertinggi yaitu pramuka Garuda atau bisa dibilang pramuka yang udah menjadi pramuka yang teladan atau pramuka terbaik. Mungkin ada nih teman-teman yang pengen jadi ketua pramuka. Ada nggak sih kak syarat-syaratnya atau ada seleksinya? Kalau untuk syarat dan seleksi itu tentunya ada ya. Di setiap ambalan itu berbeda-beda syarat dan seleksinya. Kalau di SMK 45 ini untuk syarat-syaratnya yang pertama kita harus aktif mengikuti kegiatan yang lain-lain gitu. Terus harus percaya diri, harus yakin kalau pengen ikut jadi nyalonin jadi Pradana atau Pradani. Itu sih. Sejak kapan sih kakak mengikuti kegiatan SD Pramuka ini? Dari SD, SMP, atau baru SMA ini? Kalau ikut aktif pramukanya itu aku emang udah dari SD ya ikut pramuka hingga saat ini penegak. Apa sih yang membuat kakak tertarik untuk mengikuti kegiatan pramuka ini? Kenapa aku bisa tertarik ikut pramuka? Karena dulu waktu siaga itu Pak Ciknya atau yang ngelatih itu ngajarinnya luar biasa enak banget sih. Beliau ngajarin siaga tuh kayak ngajak kayak pramuka itu seru, pramuka itu nggak membosankan, pramuka itu nggak monoton kayak gitu. Jadi aku tertarik di situ. Terus selain itu waktu dulu aku masih tingkatan penggalang, aku pernah ngeliat kayak ada kakak-kakak mungkin penegak atau pandega gitu ya. Beliau tuh pakai bajunya kayak banyak banget gitu perhiasannya, kayak atributnya lengkap banget. Dari situ aku merasa kayak kayaknya kalau misal aku ikut pramukanya sungguh-sungguh serius gitu, kayaknya keren deh. Aku juga bisa pakai baju kayak gitu, aku juga bisa kayak dapetin TKK atau lencana kayak gitu sih aku. Berarti bukan karena ajakan teman atau dorongan orang tua, karena kemauan hidup kakak sendiri? Iya, ikut pramuka. Aku itu ikut pramuka karena dorongan diri sendiri. Apa sih tujuan kakak ngikutin kegiatan pramuka ini? Kalau tujuan aku sendiri ikut pramuka karena aku ingin mengembangkan kegiatan-kegiatan pramuka ya. Terus aku pengen menambah wawasan seputar kepramukaan. Nah, kalau tujuan aku untuk ikut pramuka di Ambalan ini karena aku ingin mendorong atau mencari generasi-generasi agar aktif peran ikut pramuka kayak gitu. Ada nggak sih kak kesulitan-kesulitan yang kakak alami selama mengikuti kegiatan pramuka ini? Aku kan Pradani ya, jadi ada kayak
setiap Rabu itu kayak ngebarisin pasukan-pasukan atau sangga-sangga. Nah mungkin kesulitannya di situ ya, kayak ada beberapa anggota yang susah banget dibarisinnya gitu, susah banget diatur. Kesulitannya dari situ sih. Jadi kayak harus aku negasin mereka gitu agar mereka mau baris, mau rapi kayak gitu. Kalau misalnya kesulitan di dalam organisasinya saat bermusyawarah itu mungkin seperti biasa ya, kayak kesulitan berpendapat. Maksudnya kayak yang lain itu punya pendapatnya masing-masing. Nah terus kayak kita menyatukan pendapat mereka itu menjadi satu. Itu agak sulit sih. Karena nggak bisa kita mengambil satu pendapat aja kayak gitu. Gimana sih Kak caranya mengajak seseorang agar tertarik masuk ekskul pramuka ini? Caranya yaitu kami Dewan Ambalan mengikuti demo ekskul yang ada di Sekolah SMK Negeri 45. Jadi kami menunjukkan beberapa karya-karya anak pramuka di Ambalan ini, seperti tarian semapur, terus bangunan pioneri, terus kami juga kayak menunjukkan kayak pramuka itu asik, pokoknya kayak gitu sih. Semua kegiatan-kegiatan pramuka kami tunjukkan lewat demo ekskul tersebut agar siswa-siswi dapat tertarik ikut pramuka. Saat ini kan kakak masih pramuka penegak ya. Apa nanti kakak akan lanjut tetap berorganisasi dalam pramuka ini saat sudah lulus? Insya Allah untuk lanjut ikut organisasi pramuka, aku pasti bakal lanjut. Entah itu di luar sekolah ya, kayak ikut DKR, Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang, atau nanti pas kuliah ikut pramuka tingkat penegak gitu. Selain kegiatan pramuka ini, kakak punya kegiatan atau organisasi lainnya nggak? Kalau organisasi, aku selain pramuka itu ikut organisasi OSIS ya. Kalau ekskul ada PMR dan Maskibra. Namun saat ini aku sangat fokus kepada pramuka. Jadi PMR dan Paskibra itu aku cancel dulu. Jadi aku fokus sekarang ke pramuka aja. Itu kan sibuk banget ya dua-duanya. Gimana sih cara kakak untuk membagi waktu antara mengikuti kegiatan ini dengan belajar? Cara aku sendiri, aku tuh punya buku untuk mencatat semua kegiatan aku 1 tahun atau 1 bulan. Selain buku, aku tuh kadang-kadang suka naruh di handphone ya kan. Sekarang kan udah zamannya kayak kita sering banget megang handphone dari lebih muda juga ya, dibawa kemana-mana. Buat ngeliatin aku juga sih. Kayak misalnya di setiap bulan, misalnya contohnya ya, bulan Agustus ini kan ada kegiatan pramuka tanggal 14, terus tanggal 17-nya itu ada kegiatan Hari Kemerdekaan. Selain aku ikut pramuka, kan aku ikut OSIS juga ya. Jadi di situ aku tulis kayak tanggal 14 nih, sebelum tanggal 14 minggu ini aku fokus ke pramuka. Terus minggu depannya aku fokus ke OSIS. Nah, untuk kegiatan belajar aku itu sering kegiatan belajar aku pribadi. Setiap malam itu aku rutin sih ya belajar, walaupun kayak nggak buka buku, tapi aku selalu mempraktekkan apa yang guru selalu sampaikan. Jadi selama kakak ikut kegiatan pramuka ini, kakak dapat dukungan dari orang tua atau dilarang sebelumnya? Alhamdulillah orang tua selalu mendukung aku, gak cuma di kegiatan pramuka, tapi di setiap kegiatan positif lainnya. Selain orang tua, keluarga besar aku juga selalu mendukung aku. Kalau boleh tahu, event paling besar yang pernah diadain atau kakak datengin dalam kegiatan pramuka ini apa sih? Event paling besar yang pernah aku datangin itu adalah Kemah Budaya Nasional yang waktu itu diselenggarakan tingkat penggalang waktu aku SMP. Kemah Budaya Nasional ini dilaksanakan di Padang waktu itu. Kalau misalnya kegiatan besar yang udah dilaksanakan di Ambalan SMK 45 ini adalah kegiatan Perjusa yang baru saja kemarin dilaksanakan. Kak Situng, boleh dong share sedikit pengalaman kakak selama masuk kegiatan pramuka ini? Kalau pengalaman itu banyak ya pengalaman. Seperti waktu aku ikut ke Padang itu, ikut KBN, aku punya pengalaman yang bisa dibilang unik sih. Jadi waktu itu kan, aku cerita sedikit aja nih ya. Waktu aku datang, kalau aku bilang ini bisa jadi temanya datang nangis, pulang nangis. Karena waktu datang itu kan aku habis dari bandara turun dari pesawat itu kan nungguin barang-barang yang ngambil barang. Nah aku tuh di situ kebelet buang air kecil. Habis itu aku minta izin kan sama
pembina aku buat ke toilet dulu itu. Nah itu aku juga udah dianterin sama temen aku kan. Habis itu pas di toilet temen aku kan biasa ya pasti anak-anak suka selfie gitu ya, aku itu suka selfie di kaca dulu. Nah temen aku bilang kayak ayo Sud, udah pengen jalan gitu, tapi aku kayak keras kepala gitu ya, kayak udah ntar dulu aku mau foto dulu gitu, kayak asik sendiri karena momen nggak bakal pulang lagi gitu ya kan, di Padang foto gitu. Terus pas aku keluar dari toilet ternyata rombongan DKI Jakarta tuh udah pada pergi gitu duluan. Terus aku merasa kayak ya Allah, ini pada kemana gitu. Aku nangis kan di situ, langsung aku keluar bandara, aku nyari-nyari kok nggak ada mereka, rombongan aku mana, rombongan DKI mana gitu. Terus akhirnya ada kakak-kakak panitia ini nyamperin kan, kamu dari mana gitu. Aku bilang kayak saya dari DKI Kak gitu, kok bisa ketinggalan rombongan. Terus aku kayak bilang kan abis dari toilet terus tinggal. Nah kakak panitianya itu nganterin aku kan ke rombongan aku gitu, ke rombongan DKI ke busnya gitu. Terus aku udah nangis kan gitu ya ampun malu banget. Pembina aku bilang, mama kamu dicariin, kamu kemana aja gitu kan. Aku sambil nangis kayak, bu tadi saya dari toilet kayak gitu. Saya udah ngomong kan ke ibu. Terus temen aku bilang, lah bukannya tadi kamu udah duluan gitu jalan ya kan, sangkain tuh aku udah jalan duluan, padahal mereka salah lihat. Terus aku bilang, enggak bu, saya masih di toilet gitu. Itu kalau pas datangnya. Terus kalau di kegiatan, pengalaman aku waktu itu, aku kan ulang tahun ya tanggal 28 deh ya kan, 28 Agustus, kebetulan banget sih waktu itu. Jadi di situ pas ada kegiatan, lagi kegiatan free gitu kan, fun game. Terus anak-anak rombongan aku itu ya, teman-teman ambalan aku itu ngajak kayak jalan-jalan gitu. Nah mereka ngajaknya ke waterpark gitu loh yang di Padang gitu. Terus main di sana kan aku nggak nyiapin baju ya, kalau misalnya mau berenang itu aku nggak ada niatan mau berenang kan. Mereka jebulin aku begitu aja kayak bur, kenapa gue dijebulin kayak gitu. Aku mungkin terus langsung selamat ulang tahun bilang sama mereka kayak itu sih pengalaman aku ya. Terus kalau pulangnya aku nangis lagi. Ini lumayan hampir sama sih ya, enggak sama. Jadi waktu habis turun dari bandara, habis turun dari pesawat, kan aku lagi bercanda tuh ya sama temen aku, kayak bilang, ini tas gue berat gitu. Terus dia bawain tas aku kan, kayak aku bodohnya, aku di situ tuh, sledornya aku di situ, aku minta dia tuh bawain tas aku yang banyak banget souvenir gitu loh, apa sih sebutnya, kenang-kenangan gitu ya, kenangan buat adik aku ya, oleh-oleh buat adik aku, dibawain sama dia tuh, dibawain. Terus pas udah keluar bandara, aku kan nyari kayak Ipul ya namanya, Ipul tas gue mana gitu. Hah, tas apaan? Dia kayak lupa gitu kan, tas apaan? Kayaknya gue gak bawa tas dulu deh. Dan aku nyari ke troli, emang waktu itu aku ngeliat si Ipul tuh naruh tas aku di troli kan, di troli yang dia bawa. Pas aku lihat, ini bukan tas aku gitu. Aku sampai nangis kayak, ya ampun itu banyak banget oleh-olehnya buat adik aku, buat keluarga, kayak gitu kan. Terus sampai aku nangis, gitu langsung pembina aku nyamperin, kenapa lagi? Kok nangis? Itu bu, oleh-oleh saya dihilangin sama ibu. Aku nyalain dia kayak gitu. Ya, dia bilang, enggak ngilangin. Terus akhirnya pembina putra aku, pembina yang dari putra, nyamperin kan, kenapa tuh mama? Terus aku ceritain kayak, pak tas saya pak dihilangin kayak gitu. Terus bapak bilang, coba cari dulu. Ternyata tuh trolinya ada dibawa sama siapa ya, temen aku waktu itu cowok, kayak dia bawa troli itu, kayak bilang, ini bukan sih tas lu gitu, yang udah sobek gitu. Oh iya ini, ya ampun kayak malu, kayak ya ampun. Terus pembina putra aku kayak, makanya jangan nangis dulu gitu, dicari dulu ya kan, bikin orang panik aja, kirain ada apa gitu nangis ya. Terus dari situ kayak mereka bilang, ya dikerjain kamu sama kita gini kan, kemarin lu ulang tahun ya, sempat belum dikerjain apa nangis gitu ya kan. Jadi mereka kayak ngerjainnya pas pulang tuh. Jadi sengaja? Iya sengaja ternyata, karena aku tuh kayak bener hilang ternyata sengaja. Untungnya ada nih oleh-oleh dibawa ke rumah. Itu sih pengalaman yang menurut aku kayak ini banget. Selain pengalaman pribadi aku kayak yang pengalaman kayak gitu, dia senang sedih kayak gitu, ada lagi kayak pengalaman di pramuka udah dapat banyak banget sih pengalaman kayak
senangnya, asiknya di pramuka gitu. Kayak ikut kegiatan-kegiatan pramuka yang benar-benar asik. Waktu penggalang kayak ada lomba tingkat ya kan, LT1, LT2 gitu di Siaga. Waktu itu ada fun game sama beberapa barung gitu ya kan di situ. Kalau penegak ini juga ada pengalaman kayak memimpin kayak gitu sih. Kegiatan apa aja sih yang udah pernah kakak dan teman-teman ambalan kakak lakuin dalam kegiatan pramuka ini? Untuk kegiatan yang udah pramuka inti laksanakan, yaitu ada kegiatan Raimuna Ranting, terus ada kegiatan Jambore Jota Joti, ya kan. Nah terus ada kegiatan perjusa, terus dan kegiatan setiap hari Rabu itu ada pelatihan pramuka gitu. Apa sih makna pemimpin bagi Kak Situng sebagai Pradani? Makna pemimpin bagi aku yaitu adalah pemimpin adalah seorang yang dapat memimpin orang banyak. Nah pemimpin itu nggak cuma memimpin orang-orang banyak gitu ya. Pemimpin juga dapat diartikan untuk memimpin diri sendiri. Karena sebelum kita memimpin orang banyak, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Misalnya kayak kita bisa membagi-bagi waktu, seperti itu. Kita bisa membahagiakan diri kita gitu. Kita bisa mengontrol emosi kita sebelum kita memimpin orang banyak tuh. Jadi kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Waktu itu kan ada kegiatan perjusa ya untuk kelas 11. Gimana rasanya menjadi pemimpin pada waktu itu? Rasanya sih sama sih, kayak kan aku waktu di perjusa itu bukan jadi ketua pelaksana ya, tapi menjadi pradani ya. Jadi rasanya ya senang sih sebenarnya, kayak sukses nih kegiatan kami Dewan Ambalan, ada perjusanya gitu, sukses, lancar, kayak senang banget sih. Terus pramuka inti semuanya bisa bekerja sama dengan kompak gitu, dengan rasa penuh suka duka gitu, dengan rasa kegembiraan. Terus kelas 11 juga happy gitu ya kan, kegiatannya juga seru-seru gitu sih. Ada problem atau masalah yang terjadi nggak Kak saat kegiatan perjusa kemarin? Kalau problem kayak masalah-masalahnya itu alhamdulillah ya, kegiatan perjusa kemarin tuh berjalan dengan lancar sesuai dengan rundown acara yang udah kita buat. Cuman kayak kalau misalnya jam tidur doang sih kadang-kadang suka susah ya, kayak membuat mereka untuk tidur tepat waktu. Tapi alhamdulillah itu teratasi dengan sangat amat baik karena Dewan Ambalannya juga semuanya bekerja sama dengan baik. Event pramuka ini kan banyak ya. Apa kakak pernah melakukan kegiatan Raimuna ini? Kalau aku melakukan kegiatan pramuka atau ikut kegiatan pramuka Raimuna, itu pernah waktu itu kegiatan Raimuna ranting ya, masih ranting. Karena yang cabang aku belum dapat info. Nah insya Allah di tahun ini, tahun 2023, kami Dewan Ambalan mau ikut kegiatan Raimuna cabang atau Raimuna nasional. Semoga terlaksanakan ya Kak. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan Raimuna itu kayak gimana sih Kak? Boleh jelasin sedikit Kak? Kegiatan Raimuna itu adalah kegiatan pesta besar penegak ya. Kalau penggalang itu Jambore, tapi kalau misalnya penegak itu Raimuna. Nah di kegiatan Raimuna ini banyak banget sih, ada kayak edukasi seperti kayak pengenalan para tokoh gitu, tokoh pramuka, terus ada kegiatan mensosialisasi gitu, kegiatan untuk melatih kreativitas, terus kegiatan cinta alam, maksudnya kayak diajak untuk mencintai alam sekitar gitu. Nah kegiatan Raimuna ini kan kadang-kadang bersifat kayak kemahan gitu ya, kemah gitu sih. Lebih banyak asiknya sih kalau misalnya di penegak gitu, karena kan kalau di penegak itu udah nggak ada kayak kegiatan yang berat-berat kayak PBB-nya kayak gitu, udah jarang, jadi lebih asik kegiatan ini. Seru juga ya Kak kegiatan pramuka ini. Oke, selanjutnya nih udah hal umum untuk kita. Kalau siswa-siswi ini sedikit malas pramuka kan. Iya. Sebagai ketua gimana sih cara kakak menasihati mereka agar ikut aktif kembali? Aku sebagai ketua sih menasihati mereka kayak bilang kayak ayo dong pramuka gitu, jangan malas-malasan, karena kan kegiatan
kegiatannya asik gitu. Sayang-sayang juga kalau misalnya kamu pada nggak ikut pramuka. Kayak pramuka kan kegiatannya nambah wawasan gitu kan, terus ada bikin otak kita fresh juga gitu, kayak banyak ada fun gamenya gitu, nggak yang pramuka kayak panas-panasan itu enggak. Pramuka sekarang kayak udah keren lagi sih, kayak udah nggak monoton lagi gitu. Itu aja sih mungkin. Kegiatan pramuka ini kan banyak ya Kak. Dari pengalaman kakak yang banyak ini, pengalaman menurut kakak yang paling menarik, paling asik dan gak bakal lupa itu apa? Sebenarnya banyak sih semua kegiatan pramuka yang aku nggak bisa lupain gitu, dan emang semuanya tuh asik-asik. Cuman paling berkesan menurut aku ya, paling berkesan bagi diri aku itu kegiatan waktu aku mau ke KBN itu yang aku tadi udah ceritain, yang kata pulang nangis, datang nangis gitu. Ini kan kakak ngikutin masuk organisasi pramuka ini udah dari SD, udah lama banget kan. Gimana cara kakak agar nggak bosen dalam kegiatan pramuka ini? Cara aku biar nggak bosen itu, aku bisa dibilang kayak aku tuh orang yang nggak bosenan buat kegiatan pramuka ya, karena aku emang dasarnya emang udah suka banget sama kegiatan pramuka. Tapi caranya biar nggak bosen ya mungkin kayak kita mempelajari lagi gitu, pramuka itu apa, kita cari-cari informasi lagi lebih dalam pramuka itu apa. Terus kayak kita suka ngeliat beberapa artikel atau video-video bahwa pramuka itu asik, pramuka itu keren dan menyenangkan, seperti itu. Apa ada kegiatan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini? Kalau kegiatan pastinya insya Allah ada ya, tapi aku nggak bisa ngasih tahu ya dong, karena nanti nggak bakal jadi surprise. Boleh dong Kak kasih sedikit kesan dan pesan untuk anggota pramuka dan siswa-siswi SMK 45 ini? Kesan dan pesannya yaitu, kalau kesannya, ayo dong mulai ikut kegiatan pramukanya, mulai aktif, jangan males-males ya. Karena kegiatan pramuka ini adalah kegiatan yang keren abis, yang asik banget, yang seru, nggak monoton dan nggak panas-panasan yang kayak kalian pikir itu. Terus pesannya untuk pramuka inti di SMK Negeri 45 Jakarta, terus semangat ya, apalagi kelas 10-nya. Nanti kan kelas 11-nya mau ada PKL, jadi kelas 10-nya semangat untuk menjalankan tugas-tugas, menjalankan program-program kegiatan pramuka untuk kegiatan regulernya. Terima kasih Kak Situm atas pesan-kesan dan juga waktunya. Gak kerasa ya, waktunya sudah berjalan lumayan lama. Terima kasih, sekali lagi terima kasih Kak Situm dan para penonton untuk waktunya, dan buat kita semua, semoga kedepannya kita akan lebih semangat mengikuti eskul ini. Dan stay safe untuk kalian semua yang menonton ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Artika Putri, pamit undur diri.